Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bere Nugraha Saputra dengan NIM 252138. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi jaringan nirkabel, yang mana subbab materinya yakni A. Konsep umum jaringan nirkabel, B. Penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, C. Konsep umum WPAN, D. Konsep umum WLAN, dan yang terakhir E. Jenis keamanan WLAN. Nah, sedikit saya singgung, jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Nah, di era teknologi seperti saat ini, hampir semua perangkat mendukung jaringan nirkabel. Seperti halnya perangkat seluler, radio, radio pun bisa dari jaringan nirkabel ya, dari HP, atau dari pun laptop, dan lain-lain. Nah, bisa kita bayangkan kan, betapa repotnya jika di daerah di luar kota-kota besar ingin saling terhubung dan berkomunikasi apabila tidak ada jaringan nirkabel ini. Nah, banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel hanya terbatas pada WiFi saja. Nah, sebenarnya jaringan nirkabel itu sangat luas pengertiannya. Nah, maka dari itu kita masuk ke materi yang pertama, yakni konsep umum jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel itu adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi datanya. Nah, artinya dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meskipun jauh dari router. Nah, jaringan nirkabel ini atau wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Selain itu, jarak yang biasa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel pun beragam. Ada yang hanya dalam jarak dekat, dan ada juga sampai dengan jarak yang jauh. Nah, dalam kondisi saat ini, perangkat yang sudah mendukung jaringan nirkabel yakni seperti halnya smartphone, yang mana di dalamnya itu mendukung WiFi dan juga Bluetooth. Nah, bila dibandingkan dengan jaringan kabel seperti komputer yang harus menggunakan kabel, nah ketika ingin tersambung ke internet, dan tentu akan lebih efisien menggunakan jaringan kabel. Nah, sebelumnya jaringan kabel itu diklaim lebih cepat dan aman. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, jaringan nirkabel telah membuat kesenjangan tersebut menjadi berkurang. Nah, ada pun beberapa fungsi dan manfaat dari jaringan nirkabel. Nah, yang pertama, fungsi dari jaringan nirkabel. Secara fungsi, sebenarnya jaringan nirkabel ini memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau terkoneksi melalui internet. Hanya saja, jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dan pembaharuan teknologi dari jaringan kabel. Nah, selain itu ada pun manfaat dari jaringan nirkabel. Nah, manfaat jaringan nirkabel ini antara lain praktis dan dapat diakses di mana saja. Nah, praktis dan dapat diakses di mana saja ini seperti kita menggunakan HP atau smartphone, dan kita bisa mengirim data di mana saja dan dimanapun. Dalam tanda kutip, kita harus tersambung pada jaringan nirkabel atau jaringan internet. Lalu konfigurasinya yang mudah. Nah, konfigurasi yang mudah ini, pengguna tidak perlu lagi menyusun kabel-kabel
yang kompleks agar dapat membangun jaringan koneksi atau jaringan internet. Nah, lalu pengguna dapat memperluas jaringan dengan mudah. Nah, memperluas jaringan dengan mudah ini kita bisa menambahkan dengan peralatan yang sudah ada. Seperti halnya menambahkan router pada setiap rumah. Nah, dan yang terakhir keamanannya yang kuat. Nah, lalu selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel. Nah, yang pertama itu kita tengok dulu kelebihan jaringan nirkabel. Nah, yang pertama, lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Nah, lebih mudah di sini kan lebih mudah dikembangkan. Nah, di sini nih memungkinkan penambahan perangkat baru seperti komputer, smartphone atau perangkat-perangkat IoT tanpa perlu melakukan penarikan kabel tambahan. Nah, maka disebut lebih mudah dikembangkan. Nah, terus diperbaikinya ketika mengalami gangguan. Nah, ketika jadi gangguan, perbaikan seringkali bisa dilakukan dengan mengatur ulang atau mengganti perangkat nirkabel seperti router ataupun akses point. Dan perbaikannya terbilang cepat dan praktis. Lalu yang kedua, tidak membutuhkan peralatan kabel yang mahal. Nah, di mana kita bisa menghemat biaya pemasangan atau instalasi. Terus peralatan itu minimal membutuhkan perangkat dasar seperti router nirkabel, akses point, dan juga perangkat lain seperti halnya laptop ataupun smartphone. Nah, yang ketiga, biaya maintenance-nya lebih terjangkau. Nah, biaya maintenance-nya yang lebih terjangkau ini, pemeliharaan itu terbilang sederhana dan juga penggantian perangkatnya pun murah. Nah, kan? Nah, lalu yang keempat, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Nah, di sini kita dapat menyebarkan sinyal jaringan seluler ini secara luas dengan menggunakan teknologi seperti jaringan seluler, wifi, atau bahkan teknologi satelit. Yang mana kita bisa memberikan akses internet ke daerah terpencil yang sulit atau tidak ekonomis untuk dijangkau dengan kabel. Lalu infrastrukturnya cukup minimal. Nah, yang kelima ini tidak membutuhkan tempat yang luas. Nah, tidak membutuhkan tempat yang luas ini kita bisa memasangnya pada tempat-tempat yang tidak terlalu besar. Ya. Nah, yang terakhir kecepatan transfernya stabil meski tanpa kabel. Nah, di sini mungkin teknologinya terbilang canggih, kan? Teknologi nirkabel modern seperti Wi-Fi 6 dan 5G mampu memberikan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan stabil, atau bahkan mendekati atau melampaui jaringan kabel tradisional. Lalu adapun kekurangan dari jaringan nirkabel. Yang pertama, biaya pengembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Nah, investasi awal untuk perangkat keras nirkabel seperti router, access point, dan antena bisa cukup tinggi, terutama untuk teknologi terbaru yang mendukung kecepatan dan cakupan yang lebih baik.
Nah, lalu yang kedua, cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel, sehingga tak jarang ditemui ketika hujan dan petir, jaringan akan mengalami gangguan. Nah, kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat, petir, dan kabut tebal dapat mengganggu sinyal nirkabel dan menyebabkan penurunan kekuatan sinyal ataupun hilang koneksi jaringan. Jadi kalau hujan-hujan deras tuh memang sering kali ya hilang jaringan. Nah, yang ketiga, keamanan yang tidak sekuat jaringan nirkabel. Keamanan yang tidak sekuat jaringan kabel. Nah, jaringan nirkabel lebih rentan terhadap peretasan karena sinyalnya dapat diakses oleh siapapun yang berada dalam jangkauan. Nah, tanpa pengamanan yang baik, data yang ditransfer bisa disadap ataupun diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras jaringan nirkabel ini terbagi atas 7. Yang pertama, antena omni. Nah, antena omni ini adalah jenis antena yang memancarkan sinyal secara merata ke segala arah dalam bidang horizontal. Nah, antena ini sering digunakan dalam jaringan nirkabel untuk memastikan cakupan sinyal yang luas di semua arah. Nah, contohnya itu seperti yang terlihat pada gambar ini. Dia berbentuk antena seperti letter U. Ada 2 buah tonggak yang langsung hadap ke langit. Nah, cara pemasangan antena omni ini, yang pertama kita pilih lokasi. Kita pilih lokasi yang tinggi ataupun bebas dari hambatan fisik seperti bangunan, pohon, ataupun tembok tebal. Dan yang kedua, pemasangan mounting. Cara biasanya memasang mounting bracket yang disediakan oleh produsen antena yang sesuai dengan spesifikasi antena. Nah, cara masangnya kita pasang bracket pada tiang atau dinding yang kokoh. Nah, lalu yang ketiga, menghubungkan antena dengan cara memasang antena omni pada bracket yang sudah terpasang. Lalu kita pastikan antena yang dipasang dengan kokoh dan tidak goyah. Lebih baik lagi kita beri semen sedikit di bawahnya agar tetap kokoh dan tidak goyah meskipun tertiup angin yang kencang. Lalu yang keempat, dengan memasang kabel dan konektor. Lalu hubungkan kabel antena ke konektor N pada antena. Lalu kita pastikan kabel yang digunakan sesuai dengan spesifikasi antena dan tidak terlalu panjang untuk menghindari kehilangan sinyal. Yang kelima, pengarahan dan pengujian. Nah, meskipun antena omni memancarkan sinyal ke segala arah, kita pastikan antena ini pasang tegak lurus untuk kinerja yang optimal. Setelah pemasangan, lakukan pengujian sinyal untuk memastikan bahwa cakupan area sudah selesai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, keamanan dan perlindungan. Pastikan antena dan kabel terpasang dengan aman dan tidak mudah dijangkau oleh orang yang tidak berwenang. Dan pertimbangkan untuk menambahkan grounding atau penangkal petir untuk melindungi peralatan dari sambaran petir. Nah, yang kedua, akses point. Nah, akses point itu berfungsi sebagai switch pada jaringan lokal yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan wireless. Nah, kegunaan akses point ini yang pertama untuk mengekspansi jaringan Wi-Fi. Nah,
Yang kedua, menghubungkan banyak perangkat. Yang ketiga, manajemen jaringan yang lebih baik. Yang keempat, mobilitas pengguna. Mobilitas pengguna ini seperti kegunaannya itu di lingkungan seperti hotel, rumah sakit, ataupun kampus, yang memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas tanpa kehilangan koneksi Wi-Fi. Lalu yang terakhir, dukungan untuk perangkat IoT. Nah, di sini access point dapat mendukung berbagai perangkat IoT dan memungkinkan integrasi yang mudah dengan sistem pintar seperti kamera keamanan, lalu sensor, dan perangkat otomatis rumah atau kantor. Berarti bisa tersambung ke kamera CCTV dan rumah pintar yang canggih itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, kabel jumper. Nah, kabel jumper ini dibutuhkan untuk menghubungkan antena Omni dengan access point. Nah, selain itu, penggunaan kabel jumper juga bisa kita gunakan pada papan percobaan atau breadboard yang menghubungkan komponen elektrik seperti resistor, LED, dan IC pada breadboard. Lalu yang kedua, pengaturan jaringan seperti menghubungkan router, switch, dan patch panel. Yang ketiga, proyek microcontroller seperti Arduino, Raspberry Pi. Nah, selanjutnya Power over Ethernet. Power over Ethernet ini berfungsi untuk mengalirkan listrik dari kabel antena Ethernet maupun kabel UTP. Nah, contoh penggunaan Power over Ethernet ini ada berbagai macam. Yang pertama, untuk kamera keamanan dan access point Wi-Fi. Nah, PoE ini atau Power over Ethernet ini memungkinkan penggunaan satu kabel untuk memberikan daya dan mengirim data ke kamera ataupun access point dan mempermudah pemasangan di tempat yang sulit dijangkau. Lalu untuk telepon VoIP dan perangkat IoT. Nah, PoE ini memungkinkan telepon atau perangkat IoT menerima daya dan koneksi jaringan melalui satu kabel internet dan mengurangi kebutuhan akan soket listrik terpisah. Lalu yang ketiga, digital signage dan display. Nah, di sini layar digital dapat diberi daya dan dikontrol data melalui PoE dan memungkinkan penempatan yang fleksibel tanpa perlu soket listrik terdekat. Dan yang terakhir, switch PoE. Switch PoE menyediakan daya dan data untuk beberapa perangkat PoE dari satu titik jaringan dan menyederhanakan manajemen dan penghematan biaya instalasi. Nah, ada pun beberapa keuntungan dari Power over Ethernet ini. Yang pertama, sederhana dan efisien. Lalu fleksibilitas penempatan. Lalu penghematan biaya dan manajemen sentral. Nah, selanjutnya kabel UTP atau STP. Kabel UTP atau STP dibutuhkan untuk menghubungkan akses point dan jaringan kabel di LAN lokal. Nah, bentuk kabel UTP itu seperti ini dengan 4 warna yakni biru, merah, oranye, dan hijau. Nah, selanjutnya tower. Nah, tower dibutuhkan untuk mendapatkan jangkauan area yang lebih maksimal. Nah, contoh gambarnya seperti berikut. Nah, ini tower yang terlihat dia berada di area lapangan yang luas.
Tower ini juga biasanya sering kita lihat, kita jumpai di daerah perbukitan ataupun di kaki pegunungan. Nah, selanjutnya penangkal petir. Penangkal petir juga dibutuhkan untuk pengaman dari petir, sehingga alat tersebut berfungsi untuk menyalurkan kelebihan dari beban listrik pada saat petir menyambar kabel. Nah, bentuknya dari penangkal petir itu seperti trisula, ada tiga mata antenanya, dan biasa terletak pada atap rumah, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, materi selanjutnya yakni konsep umum WPAN. Nah, WPAN atau Wireless Personal Area Network adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Nah, adapun jarak yang dapat dijangkau dengan WPAN adalah 10 meter. Dan contoh jaringan WPAN adalah Bluetooth yang tersemat di handphone, mouse, keyboard, kamera digital, remote control, dan lain-lain. Nah, selain contohnya Bluetooth tadi, ada pun beberapa contoh lain. Yang pertama, radio frekuensi atau RF. Nah, radio frekuensi ini juga yang tersemat ya, contoh yang tersemat itu seperti mainan anak-anak dulu yang remote control yang mobil itu ada antena radionya, sehingga jaringan apa namanya itu, jaringan itu nggak pecah belah karena kan udah tertaut dengan radio frekuensi. Nah, yang kedua tuh infrared. Infrared seperti halnya pada handphone zaman dulu, bahkan di handphone zaman sekarang pun ada, seperti keluaran dari handphone Cina ya. Dan lalu NFC. NFC ini kita bisa berbagi data dengan cara menemukan ujung di belakang handphone ini, kita tempelkan ke handphone orang lain yang sudah mendukung NFC. Nah selanjutnya konsep umum WLAN. WLAN atau Wireless Local Area Network memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. Nah, WLAN menyediakan koneksi melalui access point dengan SSID untuk jaringan internet yang lebih luas. Nah, biasanya WLAN itu dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil, seperti perkantoran, sekolahan, bandara, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, WLAN ini memanfaatkan jaringan gelombang elektromagnetik yang bisa memancarkan gelombang pada radius tertentu. Nah, jika digambarkan, gelombang tersebut akan menyerupai seperti bola, sehingga perangkat yang berada di dalam area tersebut bisa menggunakannya dengan bebas, apalagi biaya pemasangannya juga termasuk lebih murah dibandingkan yang memakai kabel. Nah, meskipun begitu, pemakaian jaringan WLAN ini lebih rentan terjadi gangguan dibandingkan dengan yang memakai kabel. Nah, akibatnya kecepatan bandwidth menjadi lebih tidak stabil meskipun penggunaan jaringan nirkabel semakin marak, tapi tetap saja memerlukan jaringan kabel. Nah, kabel tersebut digunakan untuk membangun sistem jaringan sebesar WAN atau Wide Area Network dan GAN atau Global Area Network. Nah, keuntungan memakai WLAN. Adapun
keuntungan memakai WLAN. Nah, yang pertama bisa dipakai untuk berbagai macam perangkat. Lalu yang kedua, jaringan WAN lebih mudah dipersiapkan dibandingkan yang kabel. Nah, yang ketiga, lebih mudah diakses dari mana saja selama areanya masih bisa menerima internet. Yang keempat, bisa ditemukan di mana saja, baik di dalam ataupun di luar ruangan. Nah, materi selanjutnya yakni jenis-jenis keamanan WLAN. Yang pertama, WEP atau Wired Equivalent Privacy. WEP adalah protokol keamanan nirkabel awal yang dirancang untuk menyediakan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel. Namun, WEP telah terbukti rentan terhadap serangan dan tidak lagi dianggap aman. Nah, cara kerja WEP yakni dengan menggunakan protokol keamanan yang serupa keamanan fisik jaringan kabel dengan mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan kabel atau WLAN. Dengan enkripsi data yang akan melindungi jaringan nirkabel yang rentan antara klien dan access point. Nah, mekanisme keamanan ini termasuk end-to-end encryption, autentikasi, dan kunci. Nah, adapun kelemahan dari WEP, yang pertama terdapat dua tingkatan Wired Equivalent Privacy atau WEP dalam mengamankan lalu lintas jaringan, yaitu kunci 64 bit dan 128 bit. Nah, ini berarti kunci yang digunakan dalam proses SKA adalah drive statis yang mana bisa digunakan untuk semua perangkat. Nah, berikut beberapa kelemahan dari WEP ini. Yang pertama, kunci yang dibagi dan bersifat statis. Yang kedua, stream cheaper yang rentan. Stream cheaper ini adalah algoritma enkripsi yang diterapkan pada suatu aliran data. Yang ketiga, RC4 yang rentan. Yang keempat, bersifat opsional. Dan yang kelima atau yang terakhir, tidak ada autentikasi titik akses. Nah, yang kedua, WPA atau Wi-Fi Protected Access. Nah, Wi-Fi Protected Access atau WPA adalah peningkatan dari WEP yang menawarkan enkripsi data yang lebih kuat dan perlindungan terhadap serangan serius pada kunci enkripsi. Nah, WPA sendiri dirancang untuk mengatasi kelemahan WEP dan meningkatkan keamanan jaringan Wi-Fi. Nah, ada pun beberapa fitur-fitur WPA. Yang pertama, Temporal Protocol Integrity Key atau TKIP. Nah, fitur ini mencegah orang lain atau penyusup membuat kunci enkripsi sendiri. Lalu yang kedua, Advanced Encryption Standard atau AES. Nah, fitur ini memberikan tingkatan keamanan yang lebih tinggi, seperti Internet Protocol Security atau IPS-CC. Nah, yang ketiga, Message Integrity Check atau MIC. Fitur ini digunakan untuk mencegah serangan yang dikenal sebagai bit trip attack. Yang keempat, built-in autentikasi, dan yang kelima, four-way handshake. Nah, selanjutnya WPA 2. WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access 2 adalah evolusi dari WPA dan merupakan standar keamanan yang lebih kuat. Menggunakan enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard, WPA 2 meningkatkan keamanan data
dan autentikasi pada jaringan nirkabel. Nah, berarti di sini WPA2 ini adalah pembaharuan dari WPA yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya WIPS atau Wireless Intrusion Prevention System. WIPS adalah sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah akses ilegal atau aktivitas mencurigakan di jaringan nirkabel. Dan ini meliputi pendeteksian peretasan, serangan denial of service, dan upaya akses yang tidak sah ke jaringan. Nah, yang selanjutnya, cara kerja wireless security. Nah, yang pertama, teknologi dan prosedur. Memastikan bahwa pengguna yang ingin terhubung ke jaringan adalah pengguna yang sah. Dengan cara mengharuskan mereka memasukkan misalnya password atau sandi atau kunci rahasia yang benar, dan kemudian memantau aktivitas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi perilaku mencurigakan atau akses yang tidak sah. Lalu yang kedua, penggunaan enkripsi. Nah, di penggunaan enkripsi ini ada dua cara. Yang pertama enkripsi data. Nah, enkripsi data ini mengubah data yang ditransmisikan menjadi format yang tidak bisa dimengerti atau terenkripsi kecuali oleh penerima yang memiliki kunci enkripsi yang benar. Lalu yang kedua, kunci enkripsi. Nah, kunci enkripsi ini digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Kunci enkripsi harus dijaga dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang sah. Lalu yang ketiga, jenis standar enkripsi. Nah, jenis standar enkripsi ini ada beberapa standar jenis enkripsi. Yang pertama, Wired Equivalent Privacy atau WEP. Nah, di sini standar enkripsi yang awalnya sekarang dianggap tidak aman dan tidak direkomendasikan. Lalu yang kedua, Wi-Fi Protected Access atau WPA, memiliki variasi WPA TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang lebih lemah dan WPA2 AES yang lebih kuat. Lalu yang ketiga, Wi-Fi Protected Access WP2 atau WPA2, menggunakan enkripsi AES Advanced Encryption Standard yang lebih kuat dan merupakan standar keamanan yang umum digunakan saat ini. Nah, lalu yang terakhir, Wi-Fi Protected Access 3 atau WPA3. Nah, standar keamanan yang lebih canggih dan dengan terenkripsi yang lebih kuat dan meningkatkan keamanan autentikasi. Nah, mungkin penerapan enkripsi, autentikasi yang kuat, dan pemantauan aktif membentuk fondasi keamanan jaringan nirkabel yang efektif. Lalu pemilihan standar enkripsi yang tepat juga sangat penting untuk memastikan tingkat keamanan yang optimal. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Apabila dan juga mungkin kurangnya pemahaman dari saya mohon maaf terlebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.